Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risha Quratal Baroroh dengan NIM 2022080113, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Sains Al-Quran. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai wakaf dan ibtidah. Allah telah menjaga keabsahan Al-Quran Karim, dan Allah menjaga keabsahannya atau menugaskan penjagaannya melalui para ulama yang alim. Maka ilmu penulisan Rasm Utsmani, Nahwu, Shorof, Waqaf, dan Ibtidah untuk menjaga pergantian susunan Al-Quran dari beberapa perubahan dan pemalsuan makna Al-Quran. Dengan para alim ulama tetap menjaga keabsahan Al-Quran, maka adanya penulisan tersebut untuk menjaga nasah ayat-ayat Al-Quran dari setiap pemalsuan, perubahan makna Al-Quran dari pergantian susunan Al-Quran. Adapun ilmu wakaf ibtidah adalah salah satu ilmu yang diperhatikan ulama, bahkan ada ulama yang mewajibkan untuk mempelajarinya. Seperti yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Ketika ditanyai tentang firman Allah, "Warattilil Qur'ana tartila," bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan atau tartil. Ali radhiyallahu anhu menjawab, yang dimaksud tartil adalah memperbaiki huruf-hurufnya dan mengetahui wakaf-wakaf bacaannya. Dasar mengenai wakaf terdapat dalam hadis. Dalam hadis tersebut diceritakan, ada dua orang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima." Kemudian berhenti. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepada salah satu dari laki-laki tersebut, "Dengarkanlah, sejelek-jeleknya orang yang membaca itu kamu. Katakanlah, wa man ya'sihima faqad ikhwa." Dalam hadis ini menjelaskan bahwa makruh memutus lafaz yang berkesinambungan dengan perkara yang jelas dan bisa merusak makna. Mengenai penjelasan wakaf. Wakaf secara lughat atau bahasa adalah menahan atau mencegah. Sedangkan wakaf secara istilah adalah memutus suara pada akhir kalimat ketika hendak mengambil nafas, dengan niat mengawali bacaan, tidak dengan niat i'tirad. Adapun hukum wakaf diperbolehkan selagi tidak ditemukan perkara yang mewajibkan atau mencegah wakaf tersebut. Ibnu Jazari berkata, tidak satupun wakaf dalam Al-Quran yang wajib, dan tidak pula satupun wakaf dalam Al-Quran yang haram, kecuali jika ada sebab tertentu yang mengharuskannya. Maksud dari nadhom di atas adalah tidak ditemukan dalam Al-Quran wakaf wajib, yang apabila seseorang meninggalkan wakaf tersebut berdosa, dan tidak ditemukan dalam Al-Quran wakaf haram, yang mana jika seseorang melakukan wakaf haram tersebut berdosa, kecuali jika ada sebab tertentu yang mengharuskannya, seperti ketika ada wakaf yang merubah makna, maka diwasolkan, dan ketika ada wasol yang merubah makna, maka diwakafkan. Macam-macam wakaf ada 4. Yang pertama, wakaf ikhtibari. Yang kedua, wakaf ittirori. Yang ketiga, wakaf intilori. Dan yang terakhir, wakaf ikhtiyari. Yang pertama, wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari yaitu wakaf yang dilakukan untuk menguji qori atau karena mengajar. Adapun wakaf tersebut tidak ada tempatnya secara adat, akan tetapi wakaf tersebut menjelaskan karena mauquf ilaih atau perkara yang diwakafkan dari segi membuang dan menetapkan, atau dari segi tak marfu'ah dan tak marbutoh, atau karena menjelaskan tulisan Rasm Utsmani di dalam suatu kalimat, atau juga karena menjelaskan beberapa aspek yang memperbolehkan wakaf pada suatu kalimat. Adapun hukum wakaf ikhtibari yaitu boleh selama masih dalam belajar, akan tetapi wajib wasol dengan lafadz setelahnya apabila pantas, atau mengulang pada lafadz sebelumnya dari lafadz yang pantas untuk permulaan. Yang kedua, wakaf ittirori. Wakaf ittirori yaitu wakaf yang berada di tengah-tengah bacaan dikarenakan darurat atau harus berhenti, seperti tidak kuat menahan nafas, batuk, bersin, dan lain-lain dari perkara yang menyebabkan udzur untuk wakaf. Kemudian, setelah hilangnya dharor, pembaca meneruskan bacaannya pada lafadz setelahnya apabila pantas menjadi permulaan, atau mengawali pada lafadz sebelumnya yang pantas menjadi permulaan bacaan. Hukum wakaf ittirori yaitu boleh dilakukan di setiap kalimat, hingga sampai pada kalimat darurah yang menjadikannya wakaf.
Yang ketiga, waqaf intidhari. Waqaf intidhari yaitu waqafnya bacaan dengan tujuan mengulangi bacaan dengan cara baca menurut imam yang berbeda-beda. Dan ketentuan ini berlaku di setiap ayat yang terdapat perbedaan riwayat cara bacanya. Hukum waqaf intidhari yaitu boleh dimanapun bacaan sekiranya masih nyambung secara arti dengan bacaan setelahnya, dengan tetap menggunakan kaidah-kaidah bacaan-bacaan yang terdapat khilaf riwayatnya. Sekalipun tidak menyempurnakan makna, akan tetapi dengan syarat tidak memberikan makna yang salah. Apabila hal ini terjadi akibat waqaf tersebut, maka menyambung bacaan dengan lafadz atau ayat sesudahnya karena bacaan tersebut bersambung menurut lafadz dan maknanya. Yang terakhir yaitu waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari adalah waqaf yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan pilihannya tanpa adanya darurah. Hukum waqaf ikhtiyari boleh ketika tidak dikhawatirkan kesalahan makna selain yang diinginkan, seperti diperbolehkannya ibtida atau memulai bacaan dengan lafadz sesudahnya apabila tepat melakukan ibtida, ataupun memulai dengan cara sedikit mengulang dari lafadz sebelumnya dengan jumlah lafadz yang sekiranya sudah tepat memulai dari lafadz tersebut. Adapun macam-macam waqaf ikhtiyari. Ada perbedaan pendapat ulama dalam pembagian waqaf di dalam Al-Quran antara ulama terdahulu dan ulama akhir. Dan juga ada perbedaan pendapat dalam menyebut nama-nama waqaf. Di antara perbedaan tersebut ditemukan perbedaan yang telah disetujui, yaitu ada 4 waqaf dasar. Yang pertama, waqaf tam. Yang kedua, waqaf kafi. Ketiga, waqaf hasan. Dan yang terakhir, waqaf qobih. Ibnu Jazari berkata, dan setelah engkau memahami kaidah-kaidah dan praktik dalam tajwid huruf dari bab makhraj sampai mat, maka selanjutnya engkau mesti memahami kaidah-kaidah waqaf atau tata cara berhenti dalam membaca Al-Quran. Karena kesempurnaan membaca Al-Quran adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, dan juga memahami tata cara ibtida atau memulai bacaan dalam membaca Al-Quran. Hukum waqaf dan ibtida terbagi menjadi 3 macam: tam atau sempurna, kafi atau cukup, dan hasan atau baik. Dan apabila engkau berhenti pada kata yang susunan kalimatnya telah sempurna, baik itu tidak ada hubungannya lafadz dan makna dengan kata setelahnya, atau terdapat hubungan makna dengan kata sesudahnya namun tidak terdapat hubungan lafadz, maka mulailah bacaan ibtida dari kata sebelumnya. Berhenti pada kata yang tidak memiliki hubungan lafadz dan makna dengan kata setelahnya disebut waqaf tam. Sedangkan berhenti pada kata yang memiliki hubungan makna namun tidak memiliki hubungan lafadz dengan kata setelahnya disebut waqaf kafi. Apabila engkau berhenti pada kata yang belum sempurna lafadz atau maknanya dengan sengaja, maka itu adalah waqaf qobih, yakni cara berhenti yang buruk, kecuali bila berhenti karena darurah seperti kehabisan nafas atau bersin, maka hal tersebut diperbolehkan. Lalu engkau memilih beberapa kata sebelumnya untuk ibtida agar tidak merusak makna, sehingga maksud dan tujuan ayat tersebut tercapai. Pembagian waqaf ikhtiyari. Yang pertama adalah waqaf tam. Waqaf tam merupakan waqaf pada kalimat yang sempurna dan tidak berhubungan dengan lafadz setelahnya baik secara lafadz ataupun makna. Dinamakan waqaf tam karena sempurnanya kalimat dan tidak butuhnya kalimat dari kalimat atau kata setelahnya. Hubungan waqaf tam ada 2, yaitu secara lafadz dan secara maknawi. Secara lafadz yaitu lafadz setelahnya berhubungan dengan lafadz sebelumnya secara i'rab, sedangkan secara maknawi yaitu lafadz berhubungan secara makna saja, bukan suatu yang berhubungan secara i'rab. Waqaf tam ada 2 macam. Yang pertama yaitu waqaf lazim atau bayan tam. Waqaf lazim atau bayan tam adalah waqaf yang wajib berhenti pada lafadz yang diwajibkan tersebut dan memulai pada lafadz selanjutnya, karena apabila diwasolkan dengan lafadz setelahnya dikhawatirkan timbul salah paham dengan makna yang diharapkan, seperti misal firman Allah Quran Surah Yasin ayat 76, fala yuhsinka qawluhum, kemudian memulai lagi inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka waqaf pada lafadz qauluhum dinamakan waqaf lazim.
dikarenakan apabila diwasolkan dengan lafadz setelahnya, dikhawatirkan salah faham bahwa jumlah menurut ilmu nahwu pada ayat inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun adalah yang diucapkan, yakni yang diucapkan oleh orang-orang kafir, sedangkan yang dimaksud ayat tersebut bukan seperti itu. Ucapan tersebut bukan ucapan orang kafir, tetapi dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 36, innama yastajibul ladina yasma'un wal mauta yab'athuhumullah. Maka waqaf pada lafaz yasma'un adalah waqaf lazim, karena lafaz tersebut apabila bersambung dengan jumlah wal mauta yab'athuhumullah, dikhawatirkan orang-orang mati maknanya bercampur dengan orang-orang yang hidup, baik dari penangkapan pemahaman maupun pendengaran. Dari sini juga seperti firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 184, awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Dan dalam Quran surah Saba ayat 46, thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Maka jika waqaf dalam lafadz tatafakkaru, maka lafadz ma akan menjadi ma ibtidaiyah, padahal lafadz ma tersebut adalah ma nafi. Yang dimaksud adalah menafikan susunan lafadz sesudahnya. Apabila diteruskan atau bersambung, maka secara nahwu menjadi ma mausul, yang berarti sama dengan lafadz alladzi yang menyebabkan kesalahan pengertian. Ini dapat terjadi apabila tidak diberikan tanda pada mushaf, seperti pada Quran surah Ali Imran ayat 181. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu. Wajib waqaf pada ayat ini dan disambung pada sanaktubu ma qalu, karena pada kasus ini dikhawatirkan kesalahpahaman bahwa berita ini dari Allah sumbernya, bukan dari orang-orang kafir. Adapun hukum dari waqaf lazim, yaitu harus waqaf dan wajib memulai dengan ayat sesudahnya. Adapun tanda waqaf lazim di mushaf adalah mim kecil. Yang kedua adalah waqaf tam mutlak. Waqaf tam mutlak adalah suatu keadaan di mana lebih baik waqaf dan lebih baik juga memulai pada lafadz setelahnya. Artinya, diperbolehkan menyambung dengan lafadz setelahnya atau tidak waqaf, selagi wasol atau tidak waqaf tersebut tidak merubah makna, akan tetapi waqaf lebih utama. Tandanya di mushaf adalah huruf seperti wasul ula. Contoh Quran surah Al-A'raf ayat 73. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Kemudian menyambung pada bacaan Quran surah Al-A'raf ayat 73. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. Maka waqaf pada lafadz mukminun adalah waqaf tam karena berakhirnya kisah. Juga seperti pada lafadz wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Menurut beberapa penyair, pada ayat tersebut telah berakhir kisah yang diceritakan dan akan dimulai dengan kisah-kisah yang baru. Dan terdapat pada permulaan ayat seperti yang telah difirmankan Allah dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 4, Maliki yaumiddin. Waqaf pada ayat tersebut adalah waqaf tam. Quran surah Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga waqaf tam, akan tetapi waqaf tam yang pertama lebih sempurna, karena waqaf tam mempersilahkan kepada waqaf tam yang lain, yaitu yang awal. Seperti juga waqaf pada Quran surah Al-Baqarah ayat 5, wa ulaika humul muflihun. Setelah cerita terhadap keadaan orang-orang mukmin di awal surah Al-Baqarah, karena ayat sesudahnya adalah cerita tentang keadaan orang-orang kafir. Dan contoh firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 20, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan memulainya kembali pada Quran surah Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqaf tam mutlak terkadang terdapat sebelum mengakhiri ayat, seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 39,
alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Dan ini adalah akhir pujian terhadap para nabi dan rasul. Kemudian Allah berfirman, wa kafa billahi hasiba. Terkadang juga terdapat pada pertengahan ayat, seperti firman Allah Quran Surah Al-Furqan ayat 29. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Pada ayat ini adalah akhir dari ucapan orang zalim. Kemudian Allah berfirman, wa kana syaitanu lil insani khadula. Terkadang terdapat pada pergantian ayat secara nomor. Contoh, Quran Surah As-Saffat ayat 37. Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin. Dan Quran Surah As-Saffat ayat 38. Wa billail afala taqilun. Duanya ayat tersebut adalah sempurnanya kalimat. Terkadang juga terdapat pada awal ayat, seperti firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Akhir ayat. Dan sempurnanya kalimat Quran Surah Al-Baqarah ayat 220. Fid dunya wal akhirah. Hukumnya, mengetahui wakaf dengan baik, mengetahui awal maupun setelahnya, mengutamakan wakaf daripada wasol. Tanda pada mushaf, tanda yang diletakkan adalah qaf lam alif. Wakaf lebih diutamakan. Wakaf yang baik atas kalimat yang dimaksud, waqful ula. Yang kedua adalah wakaf kafi. Wakaf kafi adalah berhenti pada satu kata yang sempurna maknanya, namun ada hubungannya dengan kalimat atau ayat berikutnya secara makna, namun tidak secara lafadz. Kemudian ibtidak dari kata setelah kata yang diwakafkan. Contohnya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Berhenti lalu ibtidak dengan lafadz sesudahnya. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Kedua ayat tersebut sama-sama membahas tentang kriteria orang kafir. Namun, secara gramatikal, ayat 6 tidak berhubungan dengan ayat 7. Yang ketiga adalah wakaf hasan. Wakaf hasan adalah berhenti pada suatu kata yang sempurna maknanya, namun ada hubungannya dengan kalimat atau ayat berikutnya secara makna dan secara lafadz. Kemudian ibtidak dari kata setelah kata yang diwakafkan. Contohnya pada surat Al-Fatihah ayat 2-4. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Apabila kita wakaf di akhir 3 ayat tersebut, termasuk wakaf hasan. Ketika ayat tersebut semua berisi tentang sifat Allah, dan ayat 3 dan ayat 4 adalah naat atau sifat dari kata lillah. Contoh lainnya terdapat dalam Quran Surah Al-Humazah ayat 1-2. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Wakaf pada akhir ayat 1 Surah Al-Humazah termasuk hasan karena sudah sempurna makna dan karena ayat kedua merupakan penjelas ayat sebelumnya. Yang terakhir adalah wakaf qabih. Wakaf qabih adalah wakaf pada bacaan secara tidak sempurna maknanya dan tentunya masih ada hubungannya secara lafadz dan maknanya dengan kata setelahnya. Wakaf ini harus dihindari karena bisa merusak makna dan maksud ayat tersebut. Sekian video dari saya mengenai penjelasan wakaf dan ibtidak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.